Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Kasih namanya ya. Andika Matasya, hadir Bu. Adelia, hadir Bu. Anif, gimana kabarnya hari ini? Baik. Lutfi, sarapan kah? Sudah. Oke, panas. Ada lagi dan kita di kampus ya? Ya, ada yang ingat pembelajaran kita yang lalu? Ayo, siapa? Sudah lupa? Sudah lupa? Satu orang coba, siapa yang ingat pembelajaran tak minggu lalu? Tentang kajarian ya, tentang kajarian huruf U. Ada berapa lagi tuh huruf lontar yang di kita belajar pemetik? Tiga. Aksara jangan. Jangan. Rupa-rupanya cara kata. Nah, seperti yang Ibu jelaskan dan Ibu sampaikan pada pertemuan yang lalu, kita akan memasuki materi rupa-rupanya kana mangkakara. Nah, rupa-rupanya kana mangkakara ini artinya adalah jenis-jenis kata dalam bahasa Makassar. Nah, sama halnya dengan jenis-jenis kata dalam bahasa Indonesia, di Makassar juga itu ada terdapat jenis-jenis kata dalam bahasa Makassar yang membedakan hanya dalam bahasa Indonesia. Ada bahasa Indonesia dan ada bahasa Makassar. Oke? Kita lanjut. Nah, tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu kalian atau peserta didik itu diharapkan mampu menyebutkan jenis-jenis kata berimbuhan dalam bahasa Makassar. Kemudian kalian diharapkan untuk mampu menjelaskan jenis-jenis kata berimbuhan dalam bahasa Makassar. Dan kalian diharapkan untuk mampu menyebutkan contoh kata berimbuhan dalam bahasa Makassar. Selanjutnya, diharapkan mampu menyebutkan fungsi penggunaan kata berimbuhan dalam bahasa Makassar dan mengungkapkan makna kata berimbuhan dalam bahasa Makassar. Nah, ini tujuan pembelajaran kita. Oke, kita lanjut ya. Pemahaman konsep. Sebelum kita melangkah jauh di jenis-jenis kata berimbuhan atau jenis-jenis kata dalam bahasa Makassar, kita pahami dulu apa itu kata. Nah, ini kata di sini adalah satuan bahasa yang dapat berdiri sendiri dan memiliki sebuah arti atau makna. Jadi kata itu disebut kata jika dia dapat berdiri sendiri dan memiliki sebuah makna. Ada yang bisa berikan itu satu contoh kata dalam bahasa daerah? Ngandre apa? Imbuhan dalam bahasa Makassar yang pertama itu ada yang namanya awalan atau dalam bahasa Makassar disebut dengan patambariolo. Itu patambariolo adalah imbuhan yang ditambahkan di bagian depan atau di bagian awal kata dasar. Jadi kita tuliskan dulu imbuhannya, awalannya, kemudian kita tuliskan kata dasarnya, ya. Seperti itu kalau awalan. Contoh kata dasar dan kata berimbuhan. Oke, kita masuk di contoh kata dasar yang pertama ya. Perhatikan yang ini. Jadi ini ada contoh awalan, akhiran, sisipan, dan kombinasi masing-masing dua, ya? Oke, kita masuk di contoh yang pertama. Contoh yang pertama itu dari kata dasar Jappa. Siapa namanya? Tidur. Nah, kata dasar Jappa. Jadi Jappa itu dalam bahasa Makassar artinya
Nah, jadi kalau di bahasa Makassar artinya Jappa itu kata dasarnya. Nah, kemudian kata dasar Jappa akan berubah menjadi awalan jika dia ditambahkan awalan a. Oke, menjadi a Jappa atau berjalan. Sama itu dalam bahasa Indonesianya. Kalau dalam bahasa Indonesia itu jalan, kemudian ditambah awalan ber menjadi berjalan. Bisa dipahami? Bisa. Atau masih ada yang kurang jelas? Paham? Oke, kita bisa ada. Apakah kata dasar dapat disebutkan imbuhan di dalamnya? Ya, oke. Apakah setiap kata dasar bisa disisipkan di dalamnya? Jadi maksudnya apakah semua kata dasar bisa disisipkan imbuhan di dalamnya? Nah, oke, kita kembali lagi ya. Sisipan atau panyakti, ibu kembali jelaskan dulu. Sisipan itu atau panyakti adalah imbuhan yang disisipkan di tengah kata dasar. Tadi pertanyaannya Lisa, apakah setiap kata dasar bisa disisipkan imbuhan di tengahnya? Oke, jadi baik di contoh dalam bahasa Indonesia maupun contoh dalam bahasa daerah, untuk imbuhan sisipan itu contohnya sangat terbatas, ya. Jadi tidak semua kata dasar bisa disisipkan imbuhan sisipan di tengahnya. Tidak seperti contoh awalan, akhiran, dan imbuhan rangkap, ya. Jadi sisipan itu terbatas jumlahnya, terbatas contohnya. Misalnya bagi, coba beda bisa mau tambahkan ini. Tadi balik, kan bisa jadi balik-balik pembohong. Jadi bagaimana cara menggunakan bahasa tersebut? Nah itu, tadi kan itu sudah bilang. Kalau yang pertama itu balik, ada artinya bohong. Kalau balik-balik bohong tak? Kemudian yang contoh yang lain, artinya balik itu obat. Yang coba kita kata mualbar bertanya, bagaimana cara menggunakan satu kata yang bisa memiliki dua arti. Dia itu disesuaikan dengan konteks. Pembelajaran kita hari ini ada gamesnya, ya. Jadi kita akan bermain games. Nama gamesnya ini Talking Stick. Kita belajar sambil memainkan tongkat, sambil bernyanyi. Sulawesi.
memberikan sisipan atau penyakti dan berikan contohnya dalam bahasa Makassar. Pengertiannya sisipan dulu apa pengertian sisipan? Jadi sisipan itu apa? Ditempatkan di tengah kata dasar. Contohnya sisipan apa? Apa? Sulam P. Apa lagi tadi sulam P? Menggantung. Pelajaran apa saja yang Anda peroleh dari materi kita? Jadi yang saya dapat simpulkan dari materi yang Ibu berikan, saya dapat mengetahui pengertian kata berawalan, akhiran, depan, kata kerja juga, kata dasar dan kata lingkungan. Kemudian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum kita menutup pelajaran karena doa dimulai. Selesai. Bersalam.